Militer Israel gembar-gembor mengumumkan kematian Ibrahim Akhil, komandan operasi Hizbullah. Akhil disebutkan terbunuh dalam serangan Israel pada Jumat 20 September 2024 di wilayah Beirut. Ia merupakan satu di antara sejumlah pemimpin Hizbullah yang diincar sejak lama, termasuk Amerika Serikat yang juga memasukkannya ke dalam daftar teroris global. Dikutip dari Tribun News, saat masih menjadi buronan, informasi mengenai keberadaan Akhil bernilai fantastis. Bahkan kepalanya dihargai 7 juta dolar Amerika Serikat atau sekira 106 miliar rupiah. Ia dituding menjadi dalang dari 2 pengeboman truk di Beirut pada 1983 silam. Akhil dikabarkan memimpin pasukan elit kelompok militan Radwan Force. Dilaporkan Ibrahim Akhil sedang menghadiri rapat unit tersebut sebelum akhirnya tewas dalam serangan udara Zionis. IDF menyatakan kala itu Akhil tengah merencanakan serangan menaklukkan Galilea. Pertempuran antara militan Hizbullah dengan Israel kian panas dan meluas. Berbagai operasi militer terus-terusan dilakukan dua kubu tersebut. Seperti yang terjadi di Metula Israel pada Kamis 18 September 2024. Hingga Jumat 19 September 2024, tembakan-tembakan menghujam dari Lebanon dan merusakkan sekira 50 rumah. Roket-roket Hizbullah dikabarkan menyebabkan kerusakan pada bangunan hingga kebakaran. Sejumlah tentara Israel pun terluka dalam serangan tersebut. Jika ditarik mundur, sudah ada 300 rumah di Metula yang rusak akibat peperangan antara Hizbullah versus Israel. Dikutip dari Tribun News, menurut sumber Hizbullah, pihaknya telah melancarkan 1.194 operasi militer dalam 250 hari pertama perang. Hizbullah juga mengklaim telah menewaskan dan melukai lebih dari 2.000 tentara Zionis. Bangunan dan pemukiman warga Israel pun turut terdampak perang sengit tersebut. Keluarga sandera Israel mengkritik proposal safe exit yang diajukan oleh Gal Hirsch, koordinator Israel untuk tahanan dan orang hilang, ke pemerintah Amerika Serikat. Seperti diketahui, proposal itu bertujuan untuk merundingkan pertukaran sandera dengan militan Hamas. Sebelumnya, pihak Israel memberikan tawaran berupa jaminan keamanan bagi pemimpin Hamas Yahya Sinwar saat keluar Gaza. Dikutip dari Tribun News, para keluarga sandera justru mengecam rencana Israel itu. Dalam sebuah pernyataan pada Kamis 19 September 2024 malam, keluarga sandera mengatakan bahwa Hirsch memilih terlibat dalam manipulasi sinis yang mengorbankan para tawanan. Mereka menuding Netanyahu menelantarkan para sandera yang masih ditawan Hamas. Proposal safe exit itu bahkan disebut hanya tipu daya belaka. Hirsch diklaim bekerja di balik layar untuk menyabotase upaya internasional dalam pembebasan sandera Israel. Para keluarga sandera itu pun mengecam tindakan tersebut sebagai kegagalan moral dan etika. Militer Israel melakukan penyelidikan selesai tentaranya terekam menjatuhkan mayat dari sebuah atap gedung. Diketahui kejadian itu berlangsung di daerah Habatia dekat Jenin, tepi barat, pada Kamis 19 September 2024. Dalam video yang beredar luas terlihat 3 tentara Zionis menyeret dan menjatuhkan sejumlah mayat dari atap sebuah bangunan bertingkat. Dikutip dari Aram News, pasukan Israel itu rupanya hendak memindahkan mayat-mayat itu ke bawah dengan menggunakan bulldozer. Namun aksinya itu menuai kecaman lantaran melempar dan menjatuhkan jasad-jasad itu dari atap. Menanggapi hal itu, militer Israel mengatakan bahwa kejadian tersebut sangat serius dan tak sesuai dengan nilai-nilai IDF. Pihaknya lantas menggelar investigasi terkait aksi yang dilakukan oleh sejumlah tentaranya itu. Dalam pernyataan terpisah, militer Zionis menyatakan bahwa tentaranya telah menewaskan 7 militan Hamas dalam baku tembak dan serangan udara di Habatia. Israel disebut berperan dalam pembuatan pager milik Hizbullah yang meledak pada Selasa, 17 September 2024 lalu.
ABC News melaporkan, operasi pencegatan rantai pasokan itu telah berlangsung selama 15 tahun. Taktik tersebut memiliki risiko kerusakan yang tinggi. Dikutip dari Al Arabiya, operasi tersebut melibatkan perusahaan-perusahaan dengan berbagai lapisan perwira intelijen Israel. Aset-aset Zionis pun disebut berpura-pura menjadi bagian dari bisnis yang sah. Keterlibatan Israel dalam memproduksi perangkat pager itu mulanya dikuak oleh The New York Times. Sejumlah sumber mengindikasikan bahwa pager-pager itu dipasangi bahan peledak di dalamnya. 1 hingga 2 ons bahan peledak dan saklar pemicu jarak jauh dipasang untuk meledakkan perangkat-perangkat itu. Israel dilanda kepanikan selesai beredar kabar bahwa militan Hamas menyusup ke wilayahnya. Militan Palestina itu disebut-sebut berhasil menyelinap ke kota Tel Aviv. Israel pun langsung mengambil sikap waspada selesai adanya laporan tersebut. Dikutip dari Time of India, pejuang Palestina itu disebut menyelinap ke Israel melalui pantai Netanya. Laporan-laporan yang beredar mengklaim terdapat sebuah kapal yang ditinggalkan, namun tak ditemukan jejak militan Hamas di dalamnya. Buntut adanya laporan itu, polisi Israel langsung menggelar operasi di sekitar area pantai. Sejumlah mobil patroli dan para polisi terlihat bersiaga di pinggiran pantai Netanya. Menteri Pertahanan Yaman mengaku bahwa angkatan bersenjatanya siap berperang panjang melawan Israel. Menurutnya, membela Palestina melawan rezim perampas kekuasaan adalah tugas agama. Dikutip dari Tribun News, Mayor Jenderal Muhammad Al-Atifi mengatakan hal tersebut pada Kamis 19 September 2024. Ia juga menyinggung soal prinsip dasar Yaman yang menunjukkan solidaritas atas bangsa Palestina, termasuk melawan pendudukan Israel dan memberi dukungan bagi Masjid Al-Aqsa serta orang-orang tertindas di jalur Gaza. Atifi menegaskan bahwa angkatan bersenjata Yaman atau Houthi sepenuhnya siap menghadapi konfrontasi besar-besaran dengan pasukan Zionis. Houthi mengatakan mereka tak akan menghentikan serangan sampai operasi militer Israel di jalur Gaza berakhir. Selaras dengan hal itu, rakyat Yaman pun menyatakan dukungan terbuka mereka terhadap perjuangan Palestina melawan rezim. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.